Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Munir Gas. Sebelum kita lanjut, tekan tombol subscribe dan tanda lonceng supaya mengetahui video-video terbaru dari saya. Berikut adalah ketiga tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Yang pertama, Kyai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Desa Gedang, Jombang pada tanggal 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah dan wafat pada tanggal 3 Ramadan 1366 Hijriah. Beliau putra dari Kyai Asy'ari dan Nyai Halimah. Beliau putra ketiga dari 11 bersaudara. Dilihat dari nasab ibunya, Kyai Haji Hasyim Asy'ari tidak terlepas dari kerajaan Majapahit dan Kesultanan Demak. Leluhur Kyai Haji Hasyim Asy'ari adalah Brawijaya VI yang dikenal dengan nama Kartawijaya atau Damar Wulan. Sementara dari Demak, Kyai Haji Hasyim Asy'ari keturunan ke-8 dari Joko Tingkir atau Sultan Pajang. Ketika masih di kandungan, beliau telah memiliki tanda-tanda yang menunjukkan bahwa nanti beliau akan menjadi orang besar dan panutan banyak orang. Saat masih mengandung, Nyai Halimah melihat tanda-tanda yang luar biasa, yaitu pada suatu malam beliau bermimpi bulan jatuh dan hinggap di perutnya. Kyai Haji Hasyim Asy'ari berada dalam kandungan 14 bulan. Selama 14 bulan, ibunya sering melakukan puasa, sholat malam, dan berzikir. Di usia 13 tahun, beliau sudah dipercaya ayahnya untuk membantu mengajar di pesantren ayahnya. Sejak kecil, beliau terbiasa mencari nafkah sendiri dengan cara berdagang dan bertani. Hasil yang didapatkan digunakan untuk menuntut ilmu. Meskipun telah mengajar di pesantren ayahnya, tidak membuat beliau merasa jumawa dan puas terhadap apa yang telah ia peroleh. Pada umur 15 tahun, beliau memulai pengembaraannya untuk mencari ilmu di pesantren-pesantren di Jawa, mulai pesantren Wonokoyo, Probolinggo, pesantren Langitan, Tuban, pesantren Trenggilis, Semarang, pesantren Bangkalan, Madura yang diasuh oleh Syekhona Khalil, pesantren Siwalan yang diasuh oleh Kyai Yakub selama 5 tahun. Di pesantren ini beliau tidak hanya mendapatkan ilmu tetapi juga istri. Kyai Yakub merasa kagum pada Kyai Hasyim Asy'ari yang rendah hati, baik budi, teliti, serta cerdas, sehingga tanpa ragu beliau mengangkat Kyai Haji Hasyim Asy'ari mengganti menantunya. Pernikahannya terjadi pada tahun 1892 ketika Kyai Haji Hasyim Asy'ari berumur 21 tahun. Setelah menikah, beliau mendapatkan hadiah dari mertuanya, yaitu ibadah haji. Beliau melaksanakan ibadah haji bersama istri dan mertuanya selama 7 bulan. Beliau memanfaatkan untuk menuntut ilmu. Ketika itu beliau belajar ilmu hadis kepada ulama, yakni Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi yang merupakan ulama asal Minangkabau yang menjadi imam di Masjidil Haram untuk menganut mazhab Imam Syafi'i. Selain itu, beliau juga berguru pada Syekh Al-Alamah Abdul Hamid Al-Darustani dan Syekh Muhammad Syu'aib. Dan di Mekah itu beliau dikaruniai seorang anak yang diberi nama Abdullah. Namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama karena sang istri tercinta meninggal dunia, kemudian disusul sang anak yang berjarak 40 hari. Tokoh yang kedua, Kyai Haji Bisri Syamsuri lahir di Pati 18 September 1886
dan wafat di Jombang 25 April 1980. Ayahnya bernama Sansuri dan ibunya bernama Naria. Kiai Haji Bisri Sansuri, beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Denanyar yang terkenal atas penguasaan di bidang fikih. Di antara guru-guru Kiai Haji Bisri Sansuri, Syekh Muhammad Bakir, Syekh Muhammad Said Yamani, Syekh Ibrahim Madani, Syekh Jamal Maliki, Syekh Ahmad Khodeb Al-Minangkabawi, Syekh Su'aib Dagistani, Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmazi. Tokoh Nahdlatul Ulama yang ketiga, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dilahirkan di Tambak Beras, Jombang 1888. Beliau adalah pendiri dari GP Ansor, dan pada tahun 1916 beliau mendirikan Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Negeri, dan pada tahun 1918 beliau mendirikan Nahdlatul Tujar atau Kebangkitan Saudagar. Tahun 1919 beliau mendirikan Taswirul Afkar, dan kemudian 31 Januari 1926 Masehi beliau beserta Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Bisri Sansuri mendirikan dan membentuk Nahdlatul Ulama.